Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dua pelajar tewas, satu luka-luka akibat motor mereka ditabrak mobil pick-up di jalur Pantura, Tuban, Jawa Timur. Tabrakan terjadi saat mobil pick-up hendak menyalip kendaraan di depannya. Lakalur. Kecelakaan maut yang terekam video amatir ini terjadi di jalur Pantura Tuban kilometer 22, tepatnya di Desa Temas, Widang, Kabupaten Tuban. Mobil pick-up menabrak dua motor rombongan pelajar dari arah berlawanan di jalanan menikung. Akibatnya dua orang pelajar meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan satu pelajar lain luka-luka. Kecelakaan terjadi saat pick-up berupaya mendahului kendaraan di depannya dan di saat bersamaan datang rombongan pelajar. Sebagian motor lolos dari kecelakaan, namun dua motor di belakang tertabrak adu banteng hingga korban terpental. Depan itu berlawanan ada motor anak pulang sekolah. Yang di depannya itu ada yang terus dia buang kiri sama, terus yang ini Pak kayaknya mungkin yang kemudi sama motor ini gak lihat saya mungkin. Kok ini pancat-pancat di tengah gitu Pak. Terus saya motor pancat di tengah, saya ngerem Pak, terus ke atas sih ngerem. Sama banternya sama motor terjadi Pak laka gitu Pak. Petugas mengevakuasi korban ke RSUD Dr. R. Kusman Tuban, termasuk kendaraan yang terlibat kecelakaan, ke Mapores setempat untuk pemeriksaan. Dari olah TKP dan pemeriksaan saksi diketahui kecelakaan terjadi di jalanan menikung, sehingga pandangan dari sang supir tak terlihat bebas dan menyebabkan kecelakaan. Prayogo. Terjadi benturan antara pickup dan sepeda motor dua tadi. Pada saat di lokasi meninggal dua, yang Rian dengan penumpangnya Muhammad Andri Prayogo, kemudian yang sepeda motor Fit mengalami luka-luka. Itu penyebabnya berarti mendahului ya? Nah, posisi pickup ini mendahului di posisi jalan menikung, pandangan tidak bebas, dia mendahului kendaraan, akhirnya terjadi kecelakaan yang berlawanan arah. Kecelakaan ini sempat mengganggu arus lalu lintas di jalur Pantura Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Pemirsa, seorang bidan PNS ditangkap setelah melakukan aborsi janin bayi seorang siswi SMA. Aborsi dilakukan di penginapan dengan tarif 5 juta rupiah. Makam janin bayi dibongkar polisi karena ditemukan ada luka lebam. Polisi membongkar makam janin bayi hasil aborsi NO, seorang siswi SMA yang dilakukan oleh bidan HY, PNS di Dinas Kesehatan Kota Sabang, Aceh. Makam janin bayi ini berada di belakang rumah NO di Kecamatan Sukajaya. Janin bayi berusia 7 bulan ini dikubur oleh RF kekasih NO yang juga pelajar SMA. Pembongkaran makam agar jasad bisa divisum untuk mengetahui penyebab kematian serta waktu aborsi. Terlebih di tubuh bayi laki-laki ini didapati luka lebam diduga akibat kekerasan. Sampai dengan saat ini terhadap hasil visum masih kita menunggu hasil, tetapi dari pertanyaan secara lisan kepada dokter yang melakukan visum, itu diperkirakan sekitar umur 7 bulan. Ada tanda-tanda seperti lebam mayat begitu, jadi tanda biru. Cuma kita nggak bisa memastikan, nanti mungkin hasil visum lah yang menjawabnya. Praktek aborsi ilegal yang dilakukan bidan HY ini dilakukan atas permintaan RF dengan bayaran 5 juta rupiah. RF dan kekasihnya NO mengaku melakukan aborsi karena didesak orang tua NO. Jasad bayi diserahkan ke RSUD Sabang untuk divisum. Bidan HY dan RF dijerat pasal berlapis dan terancam 15 tahun penjara. Dari Sabang, Aceh, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, menolak berhubungan intim, seorang wanita di Kendal, Jawa Tengah nyaris tewas dianiaya kekasihnya yang berusia 3 tahun lebih muda. Usai menganiaya, pelaku menggasak motor, handphone, dan uang korban. FR dirawat intensif di ruang IGD Rumah Sakit Dr. Suwondo, Kendal, Jawa Tengah setelah ditemukan warga dalam kondisi sekarat di tengah hutan lindung dusun Desa Ketosari. Wanita 22 tahun ini luka parah di bagian kepala, leher, dan lengannya. Keadaan pasien saat ini kita lagi dalam proses penstabilan Mas, karena mengingat pasien kan datang dengan kehilangan darah yang sangat banyak. Nah, saat ini pasien dalam kondisi yang kurang stabil.
Ironis, pelaku penganiayaan FR ternyata kekasihnya sendiri yang baru dikenalnya 6 bulan. Pria 19 tahun mengajak FR bertemu, menjanjikan akan membelikan handphone, namun malah dibawa ke hotel dan memaksa berhubungan intim yang kemudian ditolak korban. Saat di perjalanan pulang, pelaku yang diduga sakit hati menganiaya korban dan kabur setelah korban pura-pura tewas. Motor dan handphone serta harta korban digasak pelaku. Dia mau memperkosa tapi enggak tak kasih, dipukuli gitu terus digeret, dimasukin ke dalam jurang. Identitas pelaku telah diketahui dan kini diburu polisi. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan. Pemirsa, kalah futsal, seorang pemuda tewas dianiaya teman-temannya di Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku membunuh korban dalam keadaan mabuk minuman keras. 11 adegan diperagakan. Pelaku mengaku menyesal telah menghilangkan nyawa korban. Penganiayaan seorang pemuda usai pertandingan futsal di kawasan Kalideres, Jakarta Barat terjadi April lalu. Korban Muhammad Rehan Rahmat 20 tahun meregang nyawa saat dibawa ke rumah sakit. Pembunuhan ini dipicu karena kalah bermain futsal. Pelaku Ismanto Akbar yang telah diamankan tak lama usai kejadian menjalani rekonstruksi kasus yang digelar di lokasi kejadian. Agar perkara menjadi terang, hingga ambil perangkat. 11 adegan reka ulang dilakoni pelaku yang dimulai saat berkumpul dengan teman-temannya sambil mengkonsumsi minuman keras hingga menganiaya korban dengan senjata tajam. Dari reka ulang diketahui motif pembunuhan karena pelaku kesal. Korban berasal dari luar wilayah kampung yang tengah menggelar pertandingan futsal. Rekonstruksi pembunuhan terkait masalah futsal ini kami lakukan sebanyak 11 adegan, dimulai dari pelaku berkumpul dengan teman-temannya. Pelaku pun mengaku menyesal menghilangkan nyawa korban karena emosi dipengaruhi minuman keras. Pelaku melukai 2 korban hingga salah satunya tewas. Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang wanita tewas mendadak dalam angkot yang ditumpangi di Serang, Banten. Korban diketahui merupakan warga Kresek, Kabupaten Tangerang. Seorang penumpang wanita tewas mendadak di dalam angkot jurusan Serang Pandeglang. Wanita 50 tahun ini menumpang angkot dari Pandeglang menuju Terminal Pakupatan Serang. Korban sudah membayar ongkos dan meminta dibangunkan oleh sopir setibanya di terminal. Namun saat dibangunkan oleh sopir, korban sudah tak bernyawa. Korban diketahui merupakan warga Kresek, Kabupaten Tangerang. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara. Pemirsa, sesosok jasad laki-laki tanpa identitas ditemukan warga tewas mengenaskan di dalam sumur. Diduga korban telah tewas lebih dari 2 hari. Evakuasi jasad berlangsung dramatis. Ayo bantu sini satu-satu, Mas. Naik lagi, cari lagi. Naik lagi, 1, 2, 3. Warga Kalianda, Lampung Selatan gempar menemukan sesosok mayat laki-laki tanpa identitas tewas mengenaskan di dalam sumur di Dusun Sukajaya, Kalianda, Lampung Selatan. Jasad pertama kali ditemukan seorang tukang mesin air saat memperbaiki mesin air warga yang letaknya berdekatan dengan sumur. Curiga dengan bau tak sedap, saksi memeriksa sumur dan menemukan korban sudah dalam kondisi membengkak. Diduga korban telah tewas lebih dari 2 hari. Proses evakuasi berlangsung dramatis disaksikan warga. Laki-laki, kira-kira umur berapa kira-kira? Bisa diperkirakan nggak? 40-an, sekitar umur 40-an. Ciri-cirinya nggak ada nggak diketahui kira-kira. Kalau ciri-ciri yang lainnya mungkin dari pihak kepolisian yang bisa penyelidikan langsung itu ya. Jasad dievakuasi petugas ke RSUD Bob Bazar Kalianda untuk divisum. Polisi masih menyelidiki kasus ini termasuk penyebab kematian korban. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan melaporkan.
Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal Sergap Investigasi edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingati Morsala Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86, Semanggi padat merayap. 89 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali.